Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, eh, terima kasih untuk sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya untuk Bapak dosen yang sudah memberikan tugas UAS ini yang menurut saya cukup sulit ya dan eh, selamat untuk teman-teman yang selamat sukses ya yang sudah mengerjakan ya tugas ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Ahmad Tobin Hasan. Saya eh, dari kelas 4 KPIB ya. Saya akan mempresentasikan hasil analisis mendalam siap sedikit mempresentasikan ya tentang isai saya tentang analisis transparansi dan segmentasi media ya. Ya, media yang saya ambil yaitu Rolling Stone ya teman-teman. Eh, Selanjutnya apa nih ya? Nih, latar belakang pemilihan media ya. eh oke. Mengapa saya mengambil media Rolling Stone ya? Karena kita mengenali dulu ya bagaimana Rolling Stone ini. Rolling Stone ini didirikan sejak 1967 ya. Rolling Stone bukan sekedar media musik biasa. Media ini adalah saksi sejarah yang merekam pergeseran budaya global, penentu selera pasar, serta wajah jurnalisme politik kritis. Ya. Namun era abad ke-21 menantang eksistensi media cetak legacy ya. Kami memilih menganalisis Rolling Stone sebagai eh, studi kasus paling bukan relevan ya. Mungkin cocok ya tentang bagaimana media cetak tradisional eh, menolak mati dan berhasil bermutasi di tengah badai disrupsi internet. Terus selanjutnya adalah profil singkat ya Rolling Stone. Oke, eh, mari kita lebih mengenal dulu ya dengan media Rolling Stone ini. Rolling Stone ini saat ini eh, berada di bawah naungan korporasi media besar ya. Eh, yaitu Penske Media Corporation atau bisa disebut PMC ya, dan berbasis di Field Avenue, New York City ya, berdasarkan data sirkulasi. Edisi cetak mereka terbit secara bulanan ya, dengan total sirkulasi cetak terakhir tercatat eh, berada di angka sekitar 423.000 lebih ya. Karakteristik utamanya ya ya yang dibawa dari awal pendirian hingga saat ini ya adalah penggabungan antara ulasan budaya populer, terus penggabungan antara ulasan budaya eh, dan kerajaman analisis sosial politik. Eh, ya, kita lanjut selanjutnya ya, yaitu eh, ini kayaknya nggak ada deh. Ada saya anu aja ya karena di website nggak ada ya. Yaitu analisis audiens, target, segmentasi dan genre ya lanjut. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan utama ya, yaitu bagaimana karakteristik audien Rolling Stone. Eh, Strategi utama mereka bertumbuh pada dual targeting, yaitu eh, mereka membidik dua kelompok yang sangat kontras. Di satu sisi ada Gen Z atau dan milenial ya, sebagai eh, penggerak pertumbuhan ekosistem di media digital. Di lain sisi ada juga eh, generasi Gen X dan Baby Boomer yang sebagai eh, loyalitas edisi cetak ya. Oke, langsung ke analisis segmentasi ya.
Yang pertama ya itu ya segmentasi demografis dan geografis ya. Yang pertama eh, segmentasi demografis ya. Distribusi gender pembaca berada di angka berapa ya? 55,7% pria dan 44% wanita. Kelompok usia terbesar didominasi oleh rentan 25 hingga 34 tahun. Disusul ketat juga ya dari kelompok muda ya, kisaran usia 18 tahun hingga 24 tahun. Dari segi ekonomi ya jelas ya, lebih dari 60% pembaca memiliki latar belakang pendidikan tinggi dengan pendapatan rumah tangga menengah ke atas. Terus adapun secara geografis ya, eh, pasar utama masih berpusat di Amerika ya, ya jelas karena eh, m- Rolling Stone juga berkembang pesat di sana ya, yaitu sebesar 56%, disusul oleh negara-negara berbahasa Inggris seperti Kanada, Inggris, Australia. Namun kekuatan geografi ini baru mereka muncul dari ekspansi eh, lisensi lokal di Asia dan Amerika. Terus ada analisis psikografis dan perilaku ya. Oke, karakteristik utama ujian kita masuk ke secara psikografis ya. Karakteristik audiensnya berciri-ciri progresif, berorientasi budaya dan kritis. Mereka melihat apa ya, musik sebagai bagian identitas diri lah dan peduli pada isu-isu progresif seperti keadilan sosial dan aktivisme sosial dan lingkungan gitu. Ah, terus jika eh, berbicara dengan segmentasi perilaku ya, konsumen terbelah menjadi dua kutub, ah, eh, yaitu pengguna premium yang berburu eh, artikel mendalam bebas iklan ya, dan pengguna digital yang berselancar lewat media sosial untuk mencari ulasan kilat atau tren harian gitu. Terus selanjutnya ya, kita masuk ke kesesuaian genre konten ya. Oke. Bagaimana sih Rolling Stone menjembatani audiens lintas generasi ini ya? Mungkin ada beberapa keseimbangan genre konten yang multidimensional ya. Eh, eh, Lalu konten mereka dibagi ke dalam tiga pilar ya. Yang pertama musik, musik atau budaya pop, terus politik atau investigasi, dan eh, yang terakhir gaya hidup digital gitu. Generasi muda mendapatkan ulasan musik modern seperti tren musik K-pop dan hip hop gitu. Sedangkan pembaca-pembaca senior lebih dipuaskan oleh jurnalisme investigasi politik juga ya, tidak mungkin juga sih, namun lebih cenderung ke situ. Terus ada eh, ada tiga bukti ya, seperti dominasi digital anak muda. eh Apa ya? Data per Mei menunjukkan kelompok usia 18 sampai 30 tahun menyumbang lebih dari 50 total kunjungan ke situs Rolling Stone.com, Citra majalah, Bapak Kopak Rock, klasik lah itu. Tuh. Terus ada ekspansi global inklusif dan pergeseran pengiklanan premium. Terus yang selanjutnya ada eh, strategi promosi, pemasaran, dan adaptasi digital ya. Eh, Ntar dulu.
kita beralih ke bagian kedua esai ya, bagaimana strategi pemasaran dan adaptasi mereka. Rolling Stone telah merombak total model bisnis konvensional dari ketergantungan iklan cetak menjadi ekosistem pendapatan. Yang pertama adalah menerapkan metode paywall ya, di mana pembaca digital diberikan kuota seartikel gratis belum diwajibkan berlangganan premium untuk mengakses artikel investigasi eksklusif. Terus yang kedua ada monetasi melalui pengamalan langsung ya, dan e-commerce. Bersama PMC, mereka menyelenggarakan festival musik, malam penghargaan, dan pameran budaya yang meraup keuntungan besar dari tiket dan sponsor. Itu. Terus ya, tuh. Selanjutnya ada eh, omni-channel dan pemanfaatan media sosial ya. Oke, yang pertama media sosial sebagai penerbit mandiri ya bukan sekedar umpan tautan. Rolling Stone mendefinisikan ulang TikTok, Reels Instagram dan YouTube sebagai platform penerbit utama bukan lagi sekedar pemancing kunjungan web gitu. Terus ada wajah redaksi yang interaktif gitu ya. Jurnalis tampil langsung membahas esai investigasi di depan kamera atau mengulas konser secara langsung gitu. Terus yang terakhir keterikatan komunitas. Sesi tanya jawab kepada musisi interaktif secara langsung menggait umpan balik eh, pembaca secara seketika gitu ya. Terus ada analisis regulasi ya. Dari dulu ada adaptasi di ruang redaksi. Ini dulu. Oke. Adaptasi teknologi tercanggih diperlihatkan melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI ya, untuk mendorong efisiensi operasional tanpa mengorbankan integritas jurnalisme manusia. Di sisi hilir atau konsumen, AI digunakan untuk sistem hyper personalisasi beranda, algoritma prediktif menganalisis perilaku klik, waktu baca, dan lokasi geografis pengguna untuk menyajikan rekomendasi artikel yang unik dan berbeda bagi setiap pembaca secara real time. Di sisi hulu atau ruang redaksi, AI bertindak sebagai asisten produksi terpercaya untuk tugas mekanis ya, Eh, meng- seperti mentranskripsi wawancara audio yang panjang, melakukan optimasi teks SEO, serta menjalankan eh, testing pada judul artikel guna meningkatkan keterbacaan di mesin pencari gitu ya. Terus ada analisis regulasi. Ya, eh, sebuah transformasi digital tidak akan lengkap tanpa menganalisis aspek regulasi yang melingkupinya. Di era kecerdasan buatan ini, perlindungan kekayaan intelektual dan hak cipta jurnalistik menjadi isu regulasi yang krusial ya. Eh, Seperti dalam media Rolling Stone di bawah payung hukum Penske Media Corporation atau PMC, eh, itu mengambil langkah progresif dan defensif yang menyikapi regulasi pemanfaatan data oleh perusahaan teknologi penemu AI gitu ya. Mereka aktif melakukan kesepakatan lisensi konten berbayar dengan raksasa teknologi. Karya jurnalisme orisinal, mendalam, dan investigasi yang diproduksi oleh jurnalistik manusia tetap mendapatkan eh, kompensasi finansial yang adil ketika digunakan sebagai basis pelatihan data ya, model AI generatif. Ini adalah bentuk apa ya, perlindungan industri pers ya terhadap eksploitasi data tanpa izin. Terus yang
terakhir adalah eh, kesimpulan dan rekomendasi strategi ya. Oke, kita berbicara tentang kesimpulan rekomendasi. Sebagai kesimpulan, Rolling Stone telah sukses membuktikan bahwa media legendaris mampu bertahan dan tetap relevan di tengah badai disrupsi digital. Kunci keberhasilan mereka terletak pada pemahaman yang tajam, eh, terhadap karakteristik audiens ya melalui strategi target pasar ganda yang aktif dengan menyembatani kebutuhan pembaca loyal generasi tua dan memikat generasi Z ya melalui konten inklusif. Rolling Stone berhasil mentransformasi lini operasinya menjadi ekosistem pendapatan hibrida yang mandiri ya, ditopang distribusi video vertikal dan implementasi AI yang bijak. Mereka bukan lagi sekedar majalah musik yang musik masa lalu ya, melainkan apa ya? Melainkan sosial media multimedia modern yang tetap memegang otoritas budaya global, tetap masih relevan ya. Terus rekomendasi ya, rekomendasi strategi pengembangan media ya. Yaitu yang pertama penguatan paywall berbasis komunitas ya, yaitu mengubah sistem langganan menjadi keanggotaan aktif yang memberikan akses fisik eksklusif ke festival musik BMC, bukan hanya akses artikel digital. Terus eh eh, selanjutnya ada ekspansi konten AI yang transparan. Eh, ini menjaga transparansi penuh dengan memberikan apa ya label khusus pada artikel atau eh, infografis yang dibantu oleh AI guna merawat kepercayaan audiens kritis mereka. Terus lokalisasi konten global yaitu memperluas lisensi lokal di wilayah Asia Tenggara secara lebih masif untuk mendapatkan pertumbuhan pasar digital baru di luar Amerika Serikat. Terus terakhir ada eh, apa ya optimalisasi arsip sejarah ya eh, memonetasi arsip jurnalisme 50 terakhir mereka menggunakan teknologi AI interaktif ya sehingga pembaca generasi baru eh, bisa melakukan wawancara tiruan atau menelusuri sejarah musik masa lalu secara mendalam. Eh, gitu apa sedikit penjabaran dari tulisan esai saya. Eh, Terima kasih atas Bapak yang sudah eh, memberikan tugas ini ya sekali lagi terima kasih. Saya Ahmad Albin Hasan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.